Oke, selamat sore. Kali ini saya ingin bahas yang tema yang hampir sama ya, yaitu tentang investasi dan cara pengaturan keuangan. Mungkin dari kita itu berpikir bahwa untuk berinvestasi atau untuk mengatur keuangan tuh kita harus punya duit banyak. Jadi saya ingin berinvestasi kalau gaji saya sudah besar. Kalau misalkan gaji saya masih 2 juta, bagaimana saya bisa berinvestasi? Bagaimana bisa saya mengalokasikan dana? Padahal dananya sangat terbatas atau tidak ada dananya. Apalagi yang gaji 500.000 pasti berpikir, atau yang di bawahnya sebulan 300.000. Bagaimana saya mengalokasikan dana dengan nominal yang sangat kecil, bahkan untuk hidup saja saya kurang gitu kan. Nah, itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang terlintas di dalam benak kita sehingga kita tidak berinvestasi ya, atau tidak cepat-cepat untuk belajar investasi. Dan itu sebetulnya adalah sesuatu yang salah. Nah, jadi pemikiran yang salah, mindset yang salah itu akan menimbulkan action yang salah, dan action yang salah akan menimbulkan hasil yang juga tidak sesuai. Nah, bagaimana yang benar? Yang benar adalah kita tetap harus berinvestasi meskipun gaji kita kecil atau tidak pandang, meskipun misalkan gaji Anda sebulan 300.000. Kenapa harus seperti itu? Karena mindset investasi itu bukan masalah uangnya gitu loh. Bukan masalah uangnya besar, gaji Anda besar kemudian itu baru Anda berpikir untuk berinvestasi. Karena manusia itu habit ya, atau kebiasaan. Manusia dipengaruhi oleh kebiasaan. Kalau sejak awal Anda terbiasa untuk tidak berinvestasi, Anda tidak terbiasa untuk cerdas finansial, Anda tidak terbiasa untuk mengalokasikan dana Anda dan menghabiskannya, dan hanya menghabiskannya saja, maka yang terjadi ketika Anda sudah punya gaji besar atau penghasilan Anda dari satu usaha itu sudah besar, tetap Anda tidak akan bisa. Kenapa bisa seperti itu? Karena manusia itu dalam bersikap dan dalam berperilaku itu tidak ditentukan oleh logika, tapi ditentukan oleh emosi. Sekali lagi yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, manusia bertindak itu sebetulnya emosional atau dipengaruhi oleh otak kanan, otak bawah sadar, atau otak emosi ya, kalau dalam ilmu neuroscience. Oleh karena itu, di negara-negara maju seperti Jepang, Finlandia, dan sebagainya, dan negara-negara Eropa, itu mereka tidak mengajarkan sesuatu dengan teori, tapi mengajarkan sesuatu dengan simulasi. Misalkan, seseorang yang kepengen diajarkan untuk tidak mencuri, maka mereka tidak disuruh atau tidak ditakut-takuti dengan sebuah ayat bahwa mencuri itu dosa, bahwa orang tidak boleh mencuri. Tidak seperti itu pengajarannya, tetapi mereka langsung diberikan simulasi. Mereka langsung diajak ke misalkan bandara atau sejak kecil ya. Kemudian sang guru menjatuhkan dompetnya, kemudian ditanya, kalau dompetmu jatuh rasanya gimana? Ya sedih. Nah, kalau sedih misalkan dompetnya temenmu jatuh, rasanya gimana? Apa kamu akan mengambilnya? Ya tidak, saya akan mengambilnya dan akan saya taruh di kepolisian gitu, atau di kantor polisi ya, supaya nanti didata di situ. Nah, seperti itu. Makanya kalau di negara-negara maju seperti Jepang dan negara-negara Eropa pada umumnya, bahkan di Belanda itu sekarang tidak ada kejahatan ya, bahkan sampai eh selnya itu disewakan untuk negara Australia, itu di Belanda, karena tidak ada orang jahat atau tidak ada kriminalitas seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena simulasi. Jadi kehidupan kita itu hanya masalah habit atau kebiasaan, dan kebiasaan itu harus dilakukan dengan simulasi. Maka untuk menjadi seorang yang memiliki kecerdasan finansial atau menjadi orang dengan mindset kaya atau orang mindset investor, maka Anda harus simulasi sejak awal. Jadi Anda tidak penting berapa jumlah investasi Anda, tidak penting berapa yang Anda alokasikan, tetapi yang penting adalah Anda sudah berlatih untuk menginvestasikan, Anda sudah membiasakan diri, membentuk habit dan kebiasaan di dalam diri Anda, yaitu kebiasaan-kebiasaan orang kaya seperti itu.
Misalkan Anda gajinya 500.000, Anda berencana untuk mengalokasikan berapa persen misalkan, katakanlah, atau gaji Anda 1 juta gitu ya. Maka aku mengalokasikan dana misalkan 10%. Nah, berarti seperti itu. Jadi jangan melihat angkanya seperti itu, tapi lihatlah kebiasaannya. Anda memang uangnya masih kecil, tapi Anda membiasakan diri sejak awal memiliki habit atau kebiasaan orang kaya, karena habit itu akan Anda bawa terus sampai Anda memiliki banyak uang gitu. Misalkan gaji Anda 1 juta, Anda sudah terbiasa untuk berinvestasi dengan uang kecil, Anda kumpulkan, Anda tabung dulu, kemudian Anda Anda pintar untuk menaruh di instrumen-instrumen investasi tentunya ya. Nah, kemudian sambil belajar, maka ketika Anda memiliki gaji yang besar, Anda juga melakukan hal yang sama, karena itu menjadi sebuah habit atau kebiasaan Anda sejak awal. Anda tidak akan bisa melakukannya ketika Anda menunggu sampai pendapatan atau hasil kerja Anda sudah banyak ya. Gaji 2 juta atau gaji 1 juta Anda masih enggak melakukannya, nunggu kalau gajinya Anda 10 juta. Nanti kalau Anda 10 juta gajinya juga sama, nanti terasa kurang. Nah, belum punya ini, belum punya itu, akhirnya nggak berinvestasi seperti itu. Kenapa? Karena belum terbangun habit di dalam diri kita. Maka sebetulnya mindset investasi itu bisa dilatih sejak awal, dan semua orang bisa melakukannya seperti itu. Jadi namanya menjadi investor atau memiliki mindset investasi atau memiliki kecerdasan finansial itu tidak harus orang kaya sebetulnya, tetapi semua orang bisa melakukannya. Dan orang-orang yang bisa melakukannya, orang-orang yang bisa konsisten untuk mengamalkannya ya, nanti ya pasti akan jadi kaya gitu loh, karena dia sudah membangun kebiasaan kaya sejak awal ya. Dia sudah membangun habitnya, dia sudah membangun mindsetnya, dia sudah membangun kebiasaannya. Dan alam akan merespon sesuai dengan hukum law of attraction, bahwa sesuatu yang Anda lakukan secara terus-menerus, secara berulang-ulang, itu akan ditanggapi oleh semesta. Ya, karena Anda melakukan hal-hal kaya, hal-hal yang mencirikan bahwa itu tindakan-tindakan orang kaya, maka itu akan ditangkap oleh semesta bahwa Anda adalah orang yang layak kaya gitu loh. Sehingga akan dimunculkan satu kemungkinan atau keajaiban untuk diri Anda seperti itu ya. Jadi bukan angkanya ya, jangan menghitung angka, tapi berapa persen yang bisa Anda investasikan. Dari mulai gaji 500.000, gaji 1 juta, gaji 3 juta, 10 juta, 100 juta dan sebagainya ya. Kalau Anda sudah bisa melakukan itu dengan cara apa ya, seperti video-video saya sebelumnya, menekan dan menghemat secara besar-besaran atas pengeluaran Anda, dan menambah dan selalu menambah alokasi investasi Anda, sambil berlatih bagaimana Anda masuk ke instrumen-instrumen investasi yang uang Anda bisa berlipat ganda lebih banyak ya, ratusan persen, ribuan persen, puluhan ribu persen dan sebagainya. Maka lama-lama Anda akan jadi orang yang kaya, bahkan bisa super kaya seperti itu. Jadi bagi Anda ya yang merasa kecil bahwa gaji Anda masih kecil, merasa kecil bahwa Anda belum memiliki penghasilan yang banyak, Anda harus tetap semangat. Kenapa? Karena Anda juga layak kaya sebetulnya. Nah, caranya dengan tanamkanlah pada diri Anda mindset kaya dan kebiasaan kaya sejak awal ya, karena manusia itu hidup dan memutuskan sesuatu itu berdasarkan emosional, bukan berdasarkan logika. Nah, seperti itu logikanya. Anda kalau nunggu sudah gajinya besar pasti bisa berinvestasi, ya itu logikanya. Tapi secara emosional Anda tidak membangun sejak awal emosi investasinya, ya nggak jadi gitu loh. Meskipun gajinya Anda besar, Anda tidak akan bisa melakukan investasi seperti itu, karena belum terbangun secara emosional. Nah, seperti itu ya kira-kira ya penjelasan dari saya, nyambung ke video-video saya sebelumnya. Oke, terima kasih.